pengen minta mobil, kasih mobil yang bagus, pengen minta mobil yang lebih lagi, dan berbagai macam. Kita sebagai orang tua, apalagi anak, minta ampe yang biasa, minta yang lagi luar biasa, dan berbagai macam cerita yang lain. Sehingga apa? Susah betul ngatur anak itu dikala orang tuanya bergelimangan dengan harta. Nah, di saat saya melihat lagi ada orang tua yang kehidupannya biasa-biasa saja, sederhana, tetapi saya melihat anak-anaknya itu anak-anak yang taat, yang patuh, yang penyayang kepada kedua orang tuanya. Jadi inilah ibu-ibu, saya mengingatkan kepada kita semua yang hadir, bahwasanya mari kita bersyukur atas nikmat Allah. Allah itu sudah memberikan karunia yang sangat besar terhadap kita. Dengan kesehatan, kesempatan, mari bersama-sama kita berjuang di jalan Allah. Mari bersama-sama kita mentaati peraturan Allah. Sebab kalau bicara kepada saya pribadi Bu ya, saya ini sebetulnya bukan ustaz. Kadang-kadang saya malu dibilang sebagai seorang ustaz. Kenapa? Sepengetahuan saya yang namanya ustaz itu mungkin dia mondok 15 tahun. Mungkin kitab kuning itu sekali baca apa gimana itu langsem aja gitu loh. Kalau ditanya dengan saya, waduh parah. Maka saya mengatakan saya ini bukan ustaz, itu wajar. Nah, tetapi di ayat yang lain itu kita disuruh oleh Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Merupakan suatu kewajiban bagi saya untuk mengingatkan terhadap kita semua yang hadir, baik diri saya pribadi, kita ini sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian ini merugi hidup ini di dunia ini, kata Allah. Seakan-akan Allah berbicara begitu. Mau hartanya banyak, mau pangkatnya tinggi, mau anaknya banyak, mau apa saja yang dikaruniakan oleh Allah, sesungguhnya kalian ini merugi, kata Allah. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Orang yang beriman dan beramal saleh itu seperti apa? Apa cukup mengatakan saya sudah beriman kepada Allah? Belum dilihat oleh Allah. Karena harus diukur lagi dengan kata Nabi, iman itu diyakini dalam hati, dilaksanakan dalam langkah dan perbuatan. Untuk apa? Untuk beramal. Amal itu perbuatan, saleh itu sesuatu yang baik. Jadi perbuatan yang baik-baik ini harus direalisasikan atau dibuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ayat mengatakan yang dibacakan adinda kita tadi, Allah menyuruh kita berkasih sayang sebagaimana menyayangi orang lain sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Coba. Jadi nggak ada celah-celah untuk kita itu membenci seseorang, apalagi membenci anak, apalagi membenci kedua orang tua. Ini ajaran siapa kalau seandainya ada nih di antara kita yang mempunyai sifat demikian? Kita sudah membaca kitab. Maka di surat berapa itu? Di surat 4 ayat 114 dikatakan oleh Allah, tidak ada pembicaraan rahasia atau pembicaraan kecuali yang dilihat Allah itu pembicaraan yang membawa kepada perdamaian antar manusia, lintas manusia, membawa kita bersedekah. Artinya sedekah itu maknanya sidik, benar. Kemudian membawa kepada berbuat kepada kebaikan. Nah, kalau 3 poin tadi kemudian semata-mata kita untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dinamakan amal salih. Kita bisa membantu tetangga kita yang mungkin pada saat dia memang membutuhkan, kita memang mampu. Itulah amal salih. Tidak bisa kita membantu dengan materi, mungkin kita bisa membantu dengan pemikiran. Itulah amal salih. Oh, kebetulan kita memang punya ekonomi yang lebih daripada biasanya, kita bisa membantu dengan uang. Itulah amal salih.
Tidak mampu yang demikian itu, kita membersihkan komponen diri kita saja dari iri, dengki, buruk sangka, menyakiti orang lain baik dengan lisan maupun dengan tangannya, itu merupakan suatu amal saleh dari Allah. Inilah yang namanya tingkatan suci. Suci lidahnya dari pembicaraan yang kotor, suci matanya dari penglihatan yang tidak diredoi Allah, suci langkah kakinya dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka kita setelah berdoa, apa doa kita? Innallaha yuhibbul mutahhirin. Bahkan dikatakan lagi oleh hadis yang lain, al-islamu nazifun fatanazaku la yadkhulu jannah illa nazifun. Islam itu suci, Islam itu bersih, maka sucilah kamu, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang suci. Nah, ini penting ibu-ibu, saya sebagai tamu di sini untuk menyampaikan, saya ingin membawa kita semua kepada jalan Allah, membawa kepada apa yang disukai oleh Allah. Walaupun satu bait pengetahuan yang saya sampaikan pada hari ini, saya bersyukur di hadapan Allah, saya sudah menyampaikan amanah daripada Allah melalui Qur'annya, melalui para Rasulnya. Apa yang saya sudah dengar dan saya sampaikan, mari kita sama-sama. Karena pada dasarnya semua kita ingin masuk surga. Hidup ini cuma sekali. Wa ma khalaqtu jinna wa insa illa liya'budun, kata Allah di dalam Al-Qur'an itu. Tidak kami jadikan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Inilah wujud kita. Susah kita, senang kita, pahit getirnya kehidupan kita, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, mudah-mudahan dengan niat tulus kita yang suci ini, apapun, sedikit apapun yang kita lakukan niatnya karena Allah, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita berbuat sesuatu ingin minta dipuji oleh orang lain, ya, nilainya batas pujian tadi. Ibu itu memang baik betul ya, katanya. Pada hari ini dia berbuat baik dengan kita. Ya, batas itulah batas manusia. Tetapi di hadapan Allah belum sempurna, bahkan ditolak. Nah, niatkanlah apa yang kita perbuat pada hari ini, walaupun sekalipun membuangkan duri di jalan, niatkan karena Allah, dan berbuat baik itu sendiri pun sudah karena Allah. Nah, mudah-mudahan jerih payah kita pada hari ini akan dibalas oleh Allah dengan amalan soleh di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya rahmati, ini masih ada waktu ya Bu ya? Masih panjang nggak kira-kira ini? Biasa Bu, kadang-kadang nggak biasa ngomong begini, ini suruh ngomong tuh kaget. Saya kalau mau sedikit cerita ya Bu ya, maka saya berani mengatakan saya ini bukan ustadz. Sekitar 5 tahun yang lalu saya dipertemukan oleh Allah dengan beliau, gurunya Pak Ustadz Sutarno ya. Kemudian setelah itu saya kenal dengan beliau. Saya pada saat itu kalau mau boleh cerita, dalam kehidupan yang bergelimangan dengan apalah ya bahasanya itu ya, kedurhakaan dengan Allah. Kenapa? Nah, ini persoalannya karena kebodohan. Mudah-mudahan cerita saya ini ada manfaatnya dengan ibu-ibu. Pada saat itu saya itu pola pikir saya itu sama dengan monyet Bu, manjat, pengen manjat terus. Artinya dalam urusan ekonomi saya tuh pengen sukses gitu loh. Sudah dikasih mobil 3, pengen 4 pada saat itu saya. Wallahu nabi. Waktu saya itu ngerentalin mobil pada saat itu, saya udah banyak mobil. Tapi belum puas Bu. Sudah dikasih rumah, dikasih ruko, belum juga puas. Saking luar biasanya. Apa yang terjadi pada saat itu, saking serakahnya saya, ikutlah multi level. Nggak taunya saya itu ditegur oleh Allah.
bahwasanya kamu kalau nggak dibuat begini, kamu kelewatan dalam kehidupan kamu akan celaka. Sehingga apa yang terjadi, sehingga ujung-ujungnya utang saya ratusan juta di perbankan, nggak kebayar. Kalau banyak di bank kebayar masih mending, macet. Nah, artinya apa saya bercerita seperti ini? Betapa bodohnya saya dahulu, tidak kenal dengan Quran, tidak mengopeni Quran. Padahal saya sudah lama, Bu, mengaku sebagai orang Islam, bahkan lahir dari orang Islam, tetapi tidak mengerti apa itu Islam. Bahwasanya Islam itu atau agama itu adalah peraturan, saya nggak ngerti. Dalil saya dalil logika. Nah, sehingga karena saya kebodohan saya itu, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, saya dikenalkan dengan orang-orang pilihan bagi saya yang memang betul-betul memahami Quran. Maka kita bersyukur dengan Allah bertemu dengan di akhir zaman ini dengan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang penyayang, yang ikhlas, yang redo. Apa yang beliau sampaikan terhadap kita betul-betul murni menyampaikan apa yang diinginkan oleh Allah, menyampaikan apa yang diridhoi oleh Allah. Maka saya jujur aja melihat ibu-ibu ramai di sini luar biasa kata saya. Sebab di RT saya sana tuh nggak ada, Bu. Walaupun ada cuma beberapa gelintir saja. Itu pun juga hanya sebatas yaitu tadi baca yasinan sudah selesai. Apa arti yasin itu, apa kata Allah di surat yasin itu, nggak ada pembahasan lagi. Padahal itu informasi buat kita, untuk bekal bagi kita, apa yang disuruh oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, inilah gunanya kita mempunyai seorang guru atau ustaz yang memahami Quran. Kita bisa bertanya kepada beliau-beliau itu, apa maksud Allah di surat ini, Pak? Nah, sehingga mampu menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Jadi dengan sedikit cerita sekelumit tentang cerita saya tadi itu, ibu-ibu, saya ingin mengajak ibu-ibu, kalau ada nanti pada suatu ketika ya tawaran, entah itu dari Bandar Lampung, entah dari area dan sekitarnya, apapun jenisnya, itu adalah modus yang intinya sama saja ingin menipu kita. Nah, maka dalam dorongan kita yang disampaikan Adinda kita tadi ada dua dorongan. Satu membawa kepada kejahatan atau keburukan, hawa nafsu, ingin kaya cepat umpamanya ya, itu hawa nafsu tadi, jangan diikuti. Ikutilah dorongan yang baik, yang real saja gitu loh, Bu. Kita sebagai petani menjadi petani yang baik, berkasih sayang dengan tanaman kita. Insya Allah mereka akan membalas guna kok dengan kita. Walaupun sedikit, tetapi berkah bisa mengantarkan kita kepada ketenangan, kebahagiaan. Insya Allah akan kita nikmati sampai di akhirat nanti. Apalah artinya, Bu, banyak duit, saya sudah sedikit banyaknya sudah merasakan gak ada ketenangan dalam hidup itu, Bu. Hawa kurang dan kurang selalu. Untung aja cepat dipatahkan oleh Allah. Mungkin kalau tidak sudah bahaya barangkali saya. Mungkin saya nggak kenal dengan ibu-ibu. Nah, inilah sedikit informasi, mudah-mudahan ada pelajarannya yang bisa dipetik dari kisah saya ini. Yang intinya dari pembicaraan saya ini, mari kita ciptakan suasana sorga dalam diri kita masing-masing. Suasana sorga itu adalah suatu ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, kasih sayang. Mari kita ciptakan. Insya Allah kalau kita sudah menciptakan berbaik sangka dengan orang lain, memakai kacamata putih, artinya selalu berbaik sangka, bukan memakai kacamata hitam, insya Allah hidup kita akan aman, akan tenang. Karena jelas dalil itu mengatakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum. Nah, itu tekanan pertamanya itu. Selamatkanlah dirimu dulu nih, bukan orang lain ini. Baru wa ahlikum ya mungkin keluarga kita di sini ya. Kalau keluarga besar mungkin kayak ibu-ibu, bapak-bapak semua di sini ada keluarga besar kita, karena pada dasarnya kita adalah keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, makanya dengan kita saling menasihati seperti sekarang, sesungguhnya kita sudah berupaya untuk saling menyelamatkan.
untuk berusaha untuk saling menasehati kalau ada yang lupa, kalau ada yang ketiduran. Nah, gitu loh maksudnya. Nah, selamatkanlah diri kita, ciptakanlah kedamaian, ketenangan, kebahagiaan di diri kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Insya Allah baru akan masuk pada rumah tangga kita juga akan damai, akan tenang. Begitu juga dengan orang lain. Dan hiduplah bukan dalam dunia hayal atau angan-angan. Hidup saya betul-betul pada hari ini. Pada hari ini saya berbuat baik. Pada hari ini saya bekerja yang giat. Pada hari ini saya harus menjadi manusia yang berguna, yang jujur. Insya Allah masa depan juga akan menjadi baik. Karena juga belum tentu juga kita besok mau hidup juga, Bu. Itu kemarin saudara saya di Padang 2 hari yang lalu ya, gempa bumi ada yang meninggal. Banyak rumah yang hancur ya, Bu. Kemarin ya. Nah, sehat walafiat. Rumahnya bagus-bagus, rata dengan tanah. Siapa yang ngejamin, Bu? Kita ini mau bisa-bisa hidup untuk besok? Nggak ada. Maka pada hari ini perbaikilah diri kita. Belajar kita berjuang untuk membersihkan komponen diri kita. Mulai dari fi'li kita, kolbi kita, kauli kita, bahkan materi kita. Kita berupaya untuk berjuang, membersihkan diri kita. Belajar kita dari ilmu berwudu. Membasuh mulut bukan hanya sekedar membasuhkan dari najis, tetapi membasuh pembicaraan dari pembicaraan yang pengumpat, pencela, memfitnah. Begitu juga mata, kuping dan tangan dan sebagainya. Apapun yang kita cuci dalam, bersihkanlah hakikatnya, bersih dari segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita lakukan, insya Allah kebahagiaan, kedamaian akan menyertai kita, bahkan akan dinikmati oleh anak keturunan kita. Mungkin kiranya sedikit ini, Bu, sebagai suatu mengingatkan mungkin ya. Begitu juga dalam penyampaian saya, nggak teratur, nggak tertata, mohon dimaklumi. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sutarno. Pada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Syekh Bapak Ngadimun beserta Ibu Zainab, yang pada kesempatan hari ini beliau telah menyiapkan rumahnya untuk majelis taklim thalabul ilmi kita bersama. Barang siapa yang menyiapkan majelis taklim, melapangkan majelis taklim, maka insya Allah Allah akan melapangkan kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya kepada Bapak Ustadz Bapak Firdaus Janaku dari Bandar Lampung, yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah. Pada Ustadz Dery, ini bahkan jauh dari Sumatera Barat, dari Padang. Beliau sengaja ingin ketemu dengan kita semua, bahwa beliau telah rela meluangkan waktunya berjuang mengalahkan sifat-sifat yang sayang untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Ini beliau berhasil. Beliau telah menang dalam peperangan. Mudah-mudahan pulang dari sini Allah akan mengangkat derajatnya beserta keluarganya. Juga kepada ibu-ibu yang hadir ataupun yang belum hadir, mudah-mudahan kita doakan bersama saudara kita yang masih terlena
dengan suatu pekerjaan, suatu waktu yang sangat dibutuhkan oleh mereka, sehingga mereka tidak mengutamakan adanya kita belajar. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau segera diberi petunjuk sehingga bisa bergabung kepada kita semua. Amin. Pada hari ini kita mendengarkan tadi baik tausiah yang pertama